Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Mimpi tim Garuda meraih tiket Olimpiade 2024 Paris kembali tertunda setelah kemarin takluk 1-2 oleh Irak dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Sangat disayangkan memang, kesempatan kedua kembali gagal dimanfaatkan setelah kesempatan pertama gagal dilibas oleh Uzbekistan 0-2 dalam babak semifinal. Jalan ke Olimpiade pun kini makin terjal. Kekalahan dari Irak memaksa Indonesia harus kembali merajut mimpi menghadapi wakil Afrika, Guinea, dalam babak playoff zona Asia dan zona Afrika yang akan digelar 9 Mei mendatang di kota Paris. Tim Garuda sebenarnya bermain sesuai dengan sistem dan gaya main khas yang terbukti efektif saat mengalahkan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Mereka bermain high pressing, di mana lini pertahanan 3 center back kita menekan hingga 2/3 lapangan, mendekati garis tengah. Dan ketika mereka berhasil merebut bola, mereka melancarkan serangan cepat dengan bola-bola pendek cepat dari kaki ke kaki. Namun, tanpa Rizky Ridho yang dihukum kartu merah, lini pertahanan tim Garuda agak rapuh, mudah ditembus oleh bola-bola terobosan dari Irak, baik masuk ke jantung pertahanan maupun bola-bola terobosan dari kedua sayap kanan dan kiri. Termasuk gol kedua Irak akibat koordinasi yang lemah atau salah pengertian antara Justin Hapner dan Nathan Chow, di mana ketika ada long passing dari lini belakang ke belakang lini pertahanan kita, long passing di belakang persis 3 back sentral kita, ditambah lagi Hernando Ari yang takut keluar menghalau bola long passing. Padahal bola itu pada akhirnya sebelum ditendang oleh striker dari Irak itu jatuh di dalam kotak 16. Mungkin Hernando Ari trauma dengan situasi yang fatal sebelumnya, di mana dia salah membaca kecepatan bola terobosan Irak sehingga dia terlambat menguasai bola. Beruntung bola soloran dari pemain Irak ke gawang yang sudah kosong bisa diselamatkan oleh Nathan. Sementara di sisi serangan tim Garuda kurang tajam dan efektif karena Ivar Jenner tak lagi didampingi oleh Nathan Chow di sentral lini tengah. Praktis Ivar Jenner bekerja sendirian karena Marcelino cenderung terlalu agresif ke depan membackup serangan. Apalagi Marcelino sering kita lihat beberapa kali mencoba menerobos ke lini pertahanan. Berbeda dengan Nathan sebelumnya. Kalau Nathan dia lebih banyak berimprovisasi dengan bola-bola through pass ataupun bola-bola ke samping, kemudian baru menyusul datang untuk membackup. Kalau Marcelino kebanyakan dia sering bermain-main dengan bola. Tanpa Nathan, aliran bola tim Garuda ke sayap maupun ke jantung pertahanan untuk melakukan kombinasi-kombinasi kurang intensif dan kurang berkualitas. Memang menjadi pertanyaan, mengapa Komang Teguh tidak dipercaya untuk mengisi posisi back sentral kiri? Kenapa harus Nathan yang ditarik ke belakang? Boleh jadi pelatih Sinteyong ingin memperkuat trio center back karena sudah kehilangan Rizky Ridho dengan menarik Nathan ke belakang. Risikonya, kekuatan dan ketajaman lini tengah tim Garuda menjadi berkurang karena Ivar Jenner yang sebelumnya begitu serasi, begitu padu di sentral lini tengah, kemudian didampingi oleh Marcelino yang lebih liar gerakannya. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar peluang tim Garuda melumpuhkan Guinea dalam babak hidup mati, babak playoff yang akan digelar 9 Mei di kota Paris? Dari beberapa aspek, mengalahkan Guinea jelas lebih berat ketimbang mengalahkan Irak. Wakil Afrika itu lebih berbahaya ketimbang Irak. Mereka memiliki, pemain-pemain Guinea memiliki kekuatan fisik dan kecepatan lebih baik dibandingkan pemain-pemain Irak ataupun pemain-pemain Yordania, sesama tim dari Timur Tengah. Dan satu lagi, skuad Guinea dihuni oleh 13 pemain usia 23 tahun yang bermain di klub Eropa. Mereka berlaga di Liga Austria, Prancis, Belgia, Jerman, hingga Yunani. Mereka juga lolos ke semifinal Piala Afrika U23 dengan menyisihkan raksasa Ghana, kemudian Kongo, sempat seri dengan raksasa lainnya, Kamerun, dan hanya kalah tipis 0-1 dari Mesir di babak semifinal. Yang juga penting untuk dicermati bahwa Prancis, khususnya kota Paris,
adalah rumah kedua bagi Guinea yang pernah dijajah oleh Prancis. Selain banyak pemain keturunan Guinea di Prancis, skuad timnas Guinea juga dihuni oleh pemain-pemain yang membela klub-klub Prancis, baik divisi utama maupun divisi 1, divisi 2. Jadi, pendukung Guinea pasti akan memenuhi stadion untuk mendukung tim negara mereka. Faktor non-teknis ini juga penting untuk diperhatikan oleh tim official, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir, agar mengkondisikan pemain sedemikian, barangkali juga berkomunikasi dengan kedutaan kita di Prancis, di Paris, sehingga bisa menciptakan atmosfer yang baik, atmosfer yang positif di dalam stadion untuk memberikan motivasi, semangat tim Garuda agar tidak kalah oleh Guinea yang tadi saya katakan Paris adalah rumah kedua mereka. Meski Guinea diunggulkan, tim Garuda memiliki peluang terbuka untuk menghancurkan wakil Afrika itu. Saya menilai peluang tetap 50-50. Setidaknya ada modal berharga yang menjadi faktor kunci tim Garuda bisa mengimbang bahkan mengalahkan Guinea. Faktor pertama, masa istirahat yang sudah cukup memadai setelah fisik dan mental tim Garuda terkuras habis selama kejuaraan Piala Asia U23 di Qatar. Ingat bahwa pasukan Garuda Muda harus siap secara mental dan fisik menghadapi Guinea yang lebih bugar, tidak mengikuti turnamen dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian atmosfer stadion negara Prancis yang menjadi rumah kedua mereka. Modal berharga kedua tim Garuda ialah faktor kematangan mental pemenang. Setelah sukses meraih kemenangan spektakuler dalam 3 laga kunci di Qatar, mengalahkan Australia, Jordania, dan Korea Selatan. Meski bermain di rumah keduanya, Guinea, Laskar Merah Putih sudah teruji bisa mengalahkan tim kelas dunia, khususnya Australia dan Korea Selatan. Dengan dukungan supporter yang ada di Prancis dan mungkin sekitarnya, saya meyakini Rizky Ridho dan kawan-kawan akan tampil militer demi tiket impian, tiket Olimpiade, karena mereka pun akan didukung oleh supporter fanatik tim Merah Putih yang ada di kota Paris maupun yang sengaja datang dari Indonesia. Modal ketiga, skuad Sinteyong sudah kembali full tim setelah Rizky Ridho sudah bisa dimainkan kembali, sehingga formasi dasar 3-4-3 akan diisi oleh starting 11 yang ideal. Di belakang ada trio center back Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Kemudian di tengah ada Arhan di kiri, kemudian Nathan Cho di tengah bersama Ivar Jenner dan Fajar Faturrahman atau Rio Fahmi di back atau gelandang kanan. Sementara di trio di depan ada penyerang sayap Marcelino Ferdinand, di ujung tombak ada Rafael Struijk, dan ada Witan Sulaiman atau James Royer di sebelah kanan, penyerang sisi kanan Indonesia. Jadi Nathan Cho harus dikembalikan ke sentral lini tengah Indonesia, berduet lagi dengan Ivar Jenner. Marcelino dikembalikan ke sayap kiri, penyerang kiri. Biarkan Ivar Jenner dan Nathan menjadi motor serangan playmaker yang akan membendung serangan dari Guinea, dan kemudian mereka dua juga yang bisa mengalirkan bola ke kedua sayap ataupun melakukan kombinasi dengan bola terobosan kepada strike di sentral lini depan. Dan mungkin juga pelatih Sinteyong perlu mencoba James Royer yang lebih physically, yang lebih kuat secara fisik dan militan dibandingkan Witan Sulaiman yang lebih technical, lebih taktis. Karena melawan Guinea barangkali perlu pemain seperti Sawyer yang ngotot, kemudian punya fisik yang kuat untuk meladeni lini belakang dari Guinea. Witan mungkin bisa dimasukkan setelah babak kedua ketika pemain-pemain Guinea mungkin agak menurun. Satu lagi, meski secara fisik dan teknik Guinea lebih baik, Garuda harus tetap mempertahankan sistem bermain high pressing dan menyerang gaya khas pendek, cepat, rapat dengan bola-bola nakal. Hanya dengan sistem itu, peluang mencetak gol menjadi terbuka. Bermain dengan bertahan di area bawah karena takut Guinea itu mempunyai kualitas yang lebih baik dari Irak misalnya, justru berisiko tinggi. Karena pemain-pemain Guinea
punya kekuatan fisik dan kecepatan serta teknik taktik yang sudah terasah di liga-liga Eropa. Artinya, jika tim Garuda lebih konsentrasi mempertahankan lini belakang untuk melakukan serangan dari bawah ke depan, justru peluang untuk gawang Hernando Ari kebobolan terbuka karena mereka kuat dalam adu badan untuk menerima crossing dari kedua sayap. Dan pada saat yang sama, tim Garuda akan kesulitan untuk mencetak gol ke gawang China karena kalau serangan datang dari lini bawah, lini pertahanan dari China terlalu jauh untuk kemudian kita melakukan permainan kombinasi. Pemain-pemain China yang mempunyai kecepatan, kekuatan fisik akan dengan mudah memotong ataupun mematikan aliran bola kita jika serangan kita datang dari lini belakang ke tengah ke depan. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.